Oke, kita sambil ketapang ya, sambil gabut-gabutan nih. Istilahnya gabut-gabutan. Di sini kita mau ngalur ngidul aja deh. Gitu ya. Kita mau ngalur ngidul aja. Bentar, kapas gue sedikit bengek gue nih. Umur gue baca goreng. Lu parah sih kalau ngaragain ketapang gue mureh. Wah, tahu sendiri prosesnya. Ini proses nyuci aja lama biar benar-benar bersih. Kenapa gue bawa sekarang? Oh iya, kenapa konten gue kok baru konten lagi bang? Lu ketapang karena ini ketapang tuh hal paling dasar yang harus lu tahu di ikan. Karena mau lu sejago apapun rawat, mau lu sejago apapun mirip ikan, mau ikan lu sesuper apapun, kalau ketapangnya wadadidau nggak akan bagus. Makanya jangan tergiur dengan harga murah terus ketapang laut. Kenapa dia murah? Karena memang pengolahannya beda, modalnya pun kecil gitu loh. Ngerti gak sih? Karena modalnya kecil, pengolahannya beda. Pengolahannya asal atau pengolahannya gampang karena dia hanya tahu ngolah ketapang tuh seperti itu aja, amsong lu beneran dah. Nah sekarang oh iya, gue mau ini ya, perbedaan ketapang laut dengan ketapang ketapang yang tumbuh di pesisir laut dengan ketapang yang tumbuh ya selain di laut lah gitu. Perbedaan mereka sebenarnya, bang, bagus mana kalau diolah ya, kalau diolah dengan benar ya. Ini kita apple to apple, maksudnya ketapang laut diolah benar di ketapang yang selain di laut, yang numbuhnya selain di dekat laut diolah dengan benar, lebih enak ngolah ketapang laut sebenarnya. Kenapa? Karena satu, getah dia tuh jujur aja, getah dia tuh benar-benar sedikit beda jauh dengan ketapang yang tidak tumbuh di dekat laut gitu loh. Kajian ilmiahnya lu bisa lihat di Google sendiri, lu searching aja perbedaannya gitu. Dan daun dia tuh lebih tebel-tebel, tidak gampang rusak, asli enak, ngolahnya pun enak gitu loh. Lu tidak usah ditambah kan mereka kan jatuhnya ke pasir apa gitu, yang pinggir laut mah ya, lu nyucinya nggak usah ribet dan nggak banyak binatang banget gitu. Jujur aja ini gue ngolah ketapang, kesenggol mulu. Jujur aja gue ini ngolah ketapang, ini gue kebanyakan bentol-bentolnya, kayak tahu gak sih, kayak orang kena giduan, kaligata giduan, bentolnya tuh segini-gini, tuh segini, gede-gede gini, itu kecil, ada kecil cuma kayak orang kaligata, gatel banget itu gue kalau misalkan kena ulet bulu, kedigigit semut, nah kayak gitu tuh gue tuh orang alergi tuh, belum ada laba-laba semutnya semut wadidau lagi, sialan di dalam ketapang. Mereka berkoloni. Jangan berharap ambil aja di pinggir jalan, biasa gitu.
Lu kira nggak ada nggak ada resikonya, nanti ada ular ada apa. Kalau ular sih gue nggak terlalu ya. Buat tangkapnya ada. Kalau ular sih gue nggak terlalu, karena memang uh, gue sebelum nyari ketapang gue pakai pakai apa pakai kayu tok 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 gue gitu gituin tok 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 tok. Jadi gue kabur sendiri kalau ada ular gitu. Belum ada laba-laba, belum ada kalajengking. Oh banyak deh, banyak binatang di situ. Yang gue paling bete tuh kalau nggak ulet bulu, semut. Itu kalau gigit, ampun, keroyok. Kalau 1 2 sih bodo amat, dia kan keroyokan bos. Gajah aja takut. Semut. Gitu. Nah kalau di laut enak, asli enak. Gue pun sering gitu, ketapangnya tebal-tebal ya gitu. Udah gitu kalau masih muda mereka yang gugur pun rata-rata yang udah benar-benar tua. Kalau misalkan di lain bukan di laut. Nah sekalian gue mau ini ya, motif ya. Lu kalau mau nyari ketapang jangan pernah di saat musim gugur. Kenapa bang? Lu jangan ngambil ketapang di saat musim itu tuh banyak kecoa, ada kecoa itu. Nggak ngambil ketapang di musim gugur, karena saat di musim gugur itu si pohon ini dia akan menanggalkan daunnya gitu. Dia kan memaksa untuk nanggalin si daunnya gitu, karena sumber makanan dia yang menipis gitu loh. Jadi biasanya yang gugur itu daun-daun yang belum tua gitu loh. Ngerti gak? Jadi daun-daun yang atau daun yang dipaksa tua sama dia terus digugurin gitu. Makanya nih, misalkan lu ngambil ketapang biasanya di A, di B, biasain bawain pupuk atuh, karena makin sehat itu pohon ketapang nih, daunnya nanti lebar-lebar gini nih. Biasanya daun-daunnya lebar seperti ini, bagus-bagus seperti ini, bukan yang berat yang kecil jelek ya, bukan, tapi makin sehat si pohonnya tuh, gede-gede kan, makin sehat. Dia tebal kayak ketapang laut asli tuh, tebal-tebal. Makin sehat si pohonnya itu, kualitas si daunnya tuh makin bagus. Yang pertama, yang kedua nanti yang gugurnya pun yang bener-bener tua gitu. Makanya ya ibaratnya tanda terima kasih kita lah buat dia gitu, bawa beli pupuk gitu. Pupuk apa aja lah lu beli di tukang tanaman, bang gua beli pupuk deh buat ketapang, pohon ketapang pakai apa ya? Oh pakai ini aja nih biar ini kata dia. Ya paling berapa sih paling mahal, misalkan sebanyak tuh 30.000 itu paling mahal gitu. Lu kasihin dah kalau bisa sekitarannya, kalau bisa ya, ini kalau bisa aja, kalau nggak sih nggak tahu. Misalkan ada rumput-rumputan, ada dan apapun itu, tanaman-tanaman liar, lu babat lu bersihin. Jadi kan nanti kan dia jatuh numpuk enak gitu. Terus yang misalkan lu di depan mana gitu, yang ininya pun gue pun gitu. Jadi yang ada kan yang suka mulungin ketapangnya terus dibakarin sama dia petugasnya, lihat gue kayak gitu, iya sama dia cuma disapuin doang gitu. Minta WA kata dia. Hah buat apa bang? Ini jadi nggak usah saya bakar-bakarin,
kakak aja ya Kak, jadinya gue kasih rokok, kadang gue kasih rokok setengah gitu sama yang jaganya. Ya ini aja, nanti dia kumpulin disapuin doang gitu. Nanti sisanya yang daun-daun bukan ketapang nanti baru dia bakar, dirapihin. Oh ya ama kata dia, jadi orang pun seneng. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Kalau lu capek atau apa ya udah jangan gitu. Ini mah ini gua aja ide gua aja ide aja gua gitu. Karena kalau kita baik gitu loh ke alam pun akan baik sama kita. Kita baik ke pohon ketapang, kita baik. Intinya kalau kita menorehkan kebaikan di sekitar kita, ya di sekitar kita pun akan lebih baik lagi sama kita gitu. Walaupun kadang gue juga lagi males aja gitu loh. Ini ketapang banyak. Oh iya Pak, udah kayaknya stok nanti, stok masih banyak, nanti paling gua yang WA duluan gitu. Padahal kadang-kadang juga sih. Nah gitu ya. Intinya sih kalau ketapang di pengolahan dan bagaimana peruntukannya gitu loh. Peruntukannya di mana, dipakai saat momen apa gitu loh. Ikan kan gitu sebenarnya. Kita tuh bukan lihat ikan tuh harus diginiin enggak. Sebenarnya ikan tuh lihat kemauan dia. Oh ini nggak mau putar, oh ini maunya, ada loh ikan maunya jarang ganti air gitu loh. Ada loh ikan yang maunya disimpan di luar, disimpan di dalam kuncup aja. Sialan, kenapa nih ikan simpen sama gue di luar kan, padahal nggak kena sinar matahari tuh di teras soalnya. Lebih segar jauh. Ya udah akhirnya gue simpan di teras aja semua, walaupun tidak terkena sinar matahari. Kalau dia simpan di luar beda aja gitu. Gue nggak paham nih, itu ikan aneh aja, aneh ada aja ya Kak, anomali seperti itu. Yang sialnya bahwa faktanya bahwa ikan itu ikan super banget bro. Gitu loh. Orang pun, nah nih gue mau ngomong lagi sekalian, di dunia hobi ini bukan soal tentang seberapa lama lu, tapi ini soal tentang seberapa jauh lu bisa berkembang gitu loh. Makanya gue nggak peduli lu, saya 12 tahun di ikan, nah gue 20 tahun di ikan, bisa di ternak 12 tahun, gue 20 tahun lebih, kenapa? Ayo, cuma kan gue nggak bilang gitu. Gue hanya bilang ya ini bukan soal lama-lamaan gitu, ini soal seberapa jauh lu bisa berkembang gitu. Mau orang baru mau orang lama sama aja, yang penting kita saling menghargai aja. Udah, lu punya cara, gue punya cara gitu loh. Jangan saling merendahkan. Kalau gue kan ngomong apa ada, kadang ngomong ceplos juga, gue salah juga kadang. Gue salahnya pernah gue nyeplosin, lu beli berapa, beli 120 sama ongkir dapat 10 ekor bro gitu kan. Gue bilang cendol itu bang, ikan jelek. Ya lu berharap apa dengan ikan
harga 10.000 satu ekor gitu loh. Bener gak? Ya mungkin nggak semuanya jelek, tapi ada aja yang misalkan dapat bagus gitu, ada aja. Memang lu jangan berharap lebih, ngerti gak sih? Dengan ikan segitu lu tuh jangan berharap lebih, nanti yang kesiannya peternaknya malah. Kalau gue gitu pikiran gue mah, makanya gue pahit-pahitin. Lagian lu ikan harga segitu lu mau bagus, terus kalau jelek lu komplain peternaknya, kan aneh. Ditambah lagi ikan tuh udah deh ya, sekian aja dari gua, sekian terima nanti ini